Di sebuah desa kecil di Jepara, tersembunyi di antara rimbunnya hutan bambu, berdiri sebuah warung soto sapi yang terkenal hingga ke pelosok kota. Warung itu dimiliki oleh seorang pria tua bernama Pak Kasno, yang dikenal ramah dan murah senyum. Namun, ada satu hal yang membuat pelanggan sering bertanya-tanya. Kenapa soto di warung itu terasa berbeda, begitu gurih, dan membuat orang selalu ingin kembali? Hingga suatu hari, rahasia kelam di balik kelezatan soto itu terungkap, memunculkan cerita mistis yang mengundang teror di desa. Rudy, seorang wisatawan yang sedang berlibur di Jepara, memutuskan mampir ke warung soto Pak Kasno setelah mendengar rekomendasi penduduk lokal. Warung itu berdiri di tempat yang terasa ganjil, di tepi hutan dengan suasana yang sunyi dan asing. Bahkan di siang hari, daun-daun bambu bergesekan dengan suara seperti bisikan, dan udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika Rudy tiba, ia melihat warung itu penuh dengan pelanggan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semua orang makan dengan diam, tatapan mereka kosong, seolah-olah hanya tubuh mereka yang ada di sana, sedangkan jiwa mereka entah di mana. Wajah mereka tampak pucat, tetapi terus menyantap soto dengan lahap, seperti orang yang kelaparan. Pak Kasno menyambut Rudy dengan senyum lebar. "Selamat datang, Mas. Silakan duduk. Soto kami yang terbaik di desa ini." Suara Pak Kasno terdengar ramah, tetapi di balik suaranya ada nada yang dingin, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mata tuanya tampak redup, tetapi jika diperhatikan lebih lama, ada kilatan aneh yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Rudy duduk di meja di sudut warung, mengamati sekeliling. Aroma soto menyeruak, begitu kuat hingga membuat perutnya keroncongan. Namun, ada bau lain yang samar, seperti bau logam, bau darah, yang bercampur dengan wangi rempah-rempah. Rudy mencoba mengabaikan itu dan mulai memesan semangkuk soto sapi. Ketika sotonya tiba, ia mendapati kuahnya berwarna kuning keemasan yang tampak sempurna, dengan daging sapi yang empuk dan potongan-potongan tulang yang menonjol. Rudy mencicipi sesendok, dan rasanya begitu lezat hingga ia lupa akan suasana ganjil di sekitar. Namun, di tengah rasa nikmat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat menyendok daging dari mangkuknya, ia menggigit sesuatu yang keras. Krek! Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Rudy meludah ke sendoknya dan menemukan tulang kecil yang tidak biasa. Tulang itu panjangnya hanya sekitar 3 cm, tipis, dan memiliki lekukan yang terlalu rapi untuk disebut tulang sapi biasa. Rudy memperhatikannya lebih dekat, dan perasaan dingin menjalar di tengkuknya. Tulang itu lebih mirip seperti tulang jari manusia. Hawa di warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara obrolan pelanggan yang tadinya sama terdengar menjadi sunyi, seperti seluruh warung berhenti bergerak. Rudy menoleh ke sekeliling, tetapi semua pelanggan tetap sibuk makan, seolah-olah tidak menyadari keberadaannya. Pak Kasno mendekatinya dengan langkah pelan. Senyumnya tetap terpajang di wajah keriputnya. "Ada apa, Mas? Soto saya tidak cocok?" tanya Pak Kasno dengan nada tenang, tetapi ada tekanan di balik kata-katanya. Rudy menunjukkan tulang itu dengan tangan bergetar. "Pak, ini tulang apa? Kok aneh bentuknya?" Pak Kasno menatap tulang itu sekilas, lalu tertawa kecil. "Ah? Itu mungkin serpihan tulang sapi yang terlewat saat masak. Enggak apa-apa, Mas. Lanjutkan saja makannya, nggih?" Namun, tatapan Pak Kasno seolah menusuk ke dalam jiwa Rudy. Mata tua itu memancarkan sesuatu yang dingin, seperti jurang gelap yang tak berdasar. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri, dan ada bisikan halus di telinganya, suara yang tidak berasal dari siapapun di warung itu. "Pergilah sebelum terlambat." Merasa semakin tidak nyaman, Rudy meletakkan sendoknya dan buru-buru membayar. Saat ia keluar dari warung, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Angin yang berhembus dari arah hutan membawa bau anyir yang semakin kuat. Ketika ia menoleh sekali lagi ke arah warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan besar,
tinggi dan hitam, berdiri di belakang Pak Kasno. Wujudnya samar, tetapi terlihat jelas memiliki dua mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Rudy. Rudy berlari menuju penginapannya dengan jantung berdegup kencang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Gambaran tulang misterius, bayangan raksasa, dan mata merah yang menatapnya terus membayangi pikirannya. Rudy memutuskan untuk kembali ke desa keesokan harinya, berharap mendapatkan penjelasan. Namun, saat ia bertanya kepada penduduk desa tentang warung Pak Kasno, suasana berubah tegang. Orang-orang yang tadinya ramah mendadak diam dan gelisah. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan, seolah menyebut nama Pak Kasno saja adalah kutukan. Akhirnya, seorang pria tua bernama Pak Darmo bersedia berbicara, meskipun dengan suara berbisik dan mata yang terus mengawasi sekeliling. "Mas, kamu harus hati-hati kalau makan di warung itu. Sudah banyak orang yang hilang setelah makan di sana," bisiknya. Orang-orang percaya Pak Kasno itu punya pesugihan. Dia bekerja sama dengan Buto Ijo, makhluk gaib yang haus tumbal. Setiap malam Jumat, dia menyerahkan tumbal di hutan belakang warungnya. Tumbalnya, ya, manusia. Pak Darmo melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Menurutnya, beberapa penduduk desa pernah melihat Pak Kasno membawa sesuatu yang dibungkus kain putih ke dalam hutan di malam hari. Di waktu yang sama, jeritan mengerikan terdengar dari arah hutan, seperti suara seseorang yang disiksa. Ketika mereka mencoba menyelidiki, mereka hanya menemukan bekas-bekas darah di tanah dan bau anyir yang menyengat. Korban terakhir adalah seorang anak muda bernama Budi, yang bekerja sebagai pengantar bahan baku untuk warung Pak Kasno. Ia menghilang setelah mengantarkan daging sapi pada malam hari. Keesokan paginya, warung Pak Kasno justru terlihat semakin ramai, dan aroma sotonya lebih menggoda dari biasanya. "Mungkin anak itu sudah jadi bagian dari sotonya," kata Pak Darmo, suaranya hampir tidak terdengar. Rudy merasa tubuhnya merinding mendengar cerita itu. Ia teringat tulang kecil yang ditemukannya di mangkuk soto kemarin. Apakah itu milik manusia? Ketika malam tiba, Rudy memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia ingin melihat apakah cerita Pak Darmo benar adanya. Dengan membawa senter dan keberanian yang mulai memudar, ia menyelinap ke belakang warung Pak Kasno. Hutan bambu yang gelap dan sunyi terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya kapan saja. Dari kejauhan, ia melihat cahaya kecil dari lentera yang dibawa Pak Kasno. Pria tua itu berjalan perlahan, membawa ember besar berisi sesuatu yang berbau busuk. Rudy mengikuti dari kejauhan, berusaha agar tidak terdengar. Namun, setiap langkah yang ia ambil membuat suara ranting patah yang menggema di hutan sunyi itu. Setelah beberapa menit, Pak Kasno berhenti di sebuah batu besar yang tertutup lumut tebal. Di tempat itu, ia mulai melafalkan mantra dengan suara yang aneh dan seram. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi berat, dan Rudy merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah berat. Pohon-pohon bambu bergoyang, meskipun tidak ada angin. Dari dalam kegelapan, muncul sosok besar dengan tubuh hijau gelap, mata merah menyala, dan gigi runcing yang berkilauan. Itulah Buto Ijo. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema, membuat Rudy hampir kehilangan keseimbangan. Pak Kasno berlutut di hadapannya, menyerahkan ember yang dibawanya. Dari dalam ember, terlihat potongan tubuh manusia yang masih segar. Rudy mencoba menahan napasnya saat menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari balik semak-semak. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Mata Buto Ijo menyala terang seperti bara api, dan suaranya yang menggeram rendah membuat udara di sekitar semakin mencekam. Pak Kasno mulai berbicara dengan suara yang serak dan mendesak. "Ini tumbal terakhir untuk bulan ini. Tolong, jangan ganggu usaha saya. Saya sudah memenuhi semua perjanjian kita." Buto Ijo mengangkat potongan tubuh itu dengan tangannya yang besar dan menjilat darah yang menetes. Suara menyeramkan terdengar saat makhluk itu tertawa. "Tumbalmu diterima. Tapi ingat,
Jika kau gagal lagi memenuhi kuota, nyawamu yang akan aku ambil. Rudy merasa matanya panas, hampir meneteskan air mata karena ketakutan. Ia tahu ia harus pergi dari tempat itu, tetapi saat ia mencoba berbalik, ia menginjak ranting yang patah, menciptakan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian Pak Kasno. "Siapa di sana?" Suara Pak Kasno menggema di hutan. Lentera yang dibawanya diangkat tinggi, mencoba mencari sumber suara. Rudy segera menunduk, menahan napas sekuat mungkin. Namun, ia bisa mendengar langkah-langkah kaki mendekat. Buto Ijo, yang tadinya hanya berdiri diam, mulai bergerak. Langkahnya yang berat membuat tanah bergetar. "Ada penyusup," gumamnya dengan suara rendah namun mematikan. Mata merahnya mulai mencari-cari sesuatu di kegelapan hutan. Rudy tahu bahwa jika ia tetap di sana lebih lama, ia tidak akan selamat. Dengan segenap keberanian, ia berlari, mengabaikan ranting-ranting yang melukai wajah dan tangannya. Suara Pak Kasno dan Buto Ijo terdengar semakin dekat di belakangnya. "Tangkap dia! Jangan biarkan dia keluar dari hutan ini!" teriak Pak Kasno dengan nada panik. Langit malam yang gelap tanpa bulan membuat hutan semakin menakutkan. Rudy terus berlari, tetapi ia bisa merasakan hawa panas meliputi tubuhnya. Nafas Buto Ijo yang berat terasa seperti bara api membakar udara di belakangnya. Jantung Rudy berdetak kencang, hampir keluar dari dadanya. Dia tahu bahwa jika dia berhenti walau hanya sedetik, nasibnya akan berakhir di tangan makhluk mengerikan itu. Namun, langkah Rudy tiba-tiba terhenti ketika di hadapannya muncul sebuah pohon besar yang tampak seperti penjara dari akar-akar yang menjulur dan melingkar, seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba menangkap mangsanya. Ia panik, mencari jalan keluar, tapi suara geraman Buto Ijo semakin mendekat. Di belakangnya, Pak Kasno membawa lentera yang menyinari wajahnya yang penuh amarah dan kesadisan. "Berhenti lari, bocah! Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sini!" teriak Pak Kasno. Suaranya menggema di seluruh penjuru hutan. Saat Rudy mencoba bergerak ke kanan, Buto Ijo muncul dari balik pohon. Wujudnya kini lebih nyata dan lebih menyeramkan. Kulit hijau gelapnya bersinar lembab seperti dilapisi darah segar, dan giginya yang besar dan tajam terlihat seperti siap mencabik tubuh siapapun yang mengganggu perjanjiannya. Malam itu menjadi perburuan penuh teror. Langit tampak lebih gelap, dan suara hutan, yang biasanya penuh dengan suara jangkrik atau burung malam, kini sunyi seperti kuburan. Suara derap langkah berat Buto Ijo dan tawa seram Pak Kasno menjadi satu-satunya yang memenuhi telinga Rudy. Ia tidak tahu berapa jauh ia telah berlari, tetapi tubuhnya semakin lemah, dan setiap tarikan napas terasa seperti racun. Rudy akhirnya terjatuh di sebuah tanah berlumpur. Ketika ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di sekitarnya. Tulang-tulang berserakan yang jelas bukan berasal dari hewan. Beberapa masih terbungkus kain putih, sementara yang lain menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Bau busuk menyeruak, membuat perut Rudy terasa mual. Ia baru menyadari bahwa ia telah masuk ke tempat tumbal. Di sini mereka semua berakhir. Terdengar suara dalam kepalanya, seperti bisikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Rudy hampir kehilangan akal sehatnya. Ia tahu ia harus keluar, tetapi tubuhnya seolah terpaku di tempat, dikelilingi oleh sisa-sisa korban pesugihan Pak Kasno. Dari kejauhan, Buto Ijo mendekat, mengendus seperti binatang buas yang mencari mangsa. Ia melangkah ke arah Rudy dengan perlahan. Mata merahnya bersinar seperti bara api di kegelapan. Pak Kasno muncul dari belakang. Kini wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, dengan senyuman yang menunjukkan gigi hitam dan rusuk-rusuk yang terlihat dari balik kulitnya yang kurus. "Kau tidak seharusnya mencampuri urusanku, anak muda," kata Pak Kasno dengan suara penuh dendam. "Sekarang, kau akan menjadi bagian dari perjanjianku. Jangan khawatir, dagingmu akan membuat soto yang lebih lezat dari sebelumnya." Rudy mencoba merangkak menjauh, tetapi tubuhnya seperti lumpuh. Saat Buto Ijo mengangkat tangannya, seolah siap mencengkram tubuh Rudy, tiba-tiba terdengar suara lonceng keras dari kejauhan.
Suara itu diikuti oleh suara doa-doa yang bergema, seperti suara para pendeta yang sedang mengusir kegelapan. Buto Ijo berhenti, menggeram marah, dan terlihat gelisah. Pak Kasno pun tampak panik. Tidak, mereka tidak boleh menemukan tempat ini, teriak Pak Kasno sambil berusaha menarik perhatian Buto Ijo. Dari balik pohon-pohon, muncul beberapa penduduk desa yang membawa obor dan membaca doa-doa dengan lantang. Rupanya, Pak Darmo telah mengumpulkan keberanian dan meminta bantuan warga untuk menyelamatkan Rudi. Cahaya obor yang mereka bawa seolah melukai Buto Ijo, yang menggeram keras dan akhirnya melarikan diri kembali ke dalam kegelapan. Pak Kasno mencoba kabur, tetapi para penduduk berhasil menangkapnya. Dasar iblis, kau telah mencelakai banyak orang demi kekayaanmu, teriak salah satu warga sambil memegangi Pak Kasno yang kini tampak ketakutan. Rudi akhirnya diselamatkan, meskipun tubuh dan pikirannya masih dipenuhi trauma atas kejadian malam itu. Hutan kembali sunyi, tetapi aroma kematian dan kegelapan masih tersisa di udara. Warga desa memutuskan untuk membakar warung Pak Kasno dan melakukan ritual pembersihan di lokasi tempat tumbal, berharap untuk mengusir kutukan yang telah menyelimuti desa mereka. Namun, sebelum api melahap warung itu sepenuhnya, salah satu warga menemukan sesuatu yang mengerikan di dapur. Ember besar berisi potongan tubuh manusia, bercampur dengan bumbu dan kuah soto. Setelah malam penuh teror di hutan itu, desa tampak mulai tenang. Warung soto Pak Kasno telah dibakar habis, dan ritual pembersihan telah dilakukan oleh para tetua desa. Namun, keheningan itu hanyalah permukaan. Di balik malam yang gelap, kehadiran sesuatu yang mengintai masih terasa. Rudi, yang sudah kembali ke kota, merasa pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian mengerikan itu. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang mata merah yang terus menatapnya, suara tawa Buto Ijo yang menyeramkan, dan bau anyir darah yang menempel di tubuhnya. Mimpi itu begitu nyata hingga ia sering terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal-sengal. Suatu malam, saat bulan purnama memancarkan sinarnya yang pucat, Rudi mendapati dirinya terbangun dari mimpi buruknya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di kamar apartemennya yang kecil, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seperti udara di sekitar hutan tempat ia dikejar. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya tertuju pada sesuatu di sudut kamar. Bayangan gelap yang tampak lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. Bayangan itu bergerak, dengan perlahan, bayangan itu membentuk wujud yang menyeramkan, tinggi, besar, dan bermata merah menyala. Buto Ijo, makhluk itu berdiri di sana, menggeram pelan, suaranya seperti angin badai yang menghantam pohon-pohon bambu. Kau pikir bisa lari dariku? Suara Buto Ijo menggema di kamar itu, membuat Rudi terjatuh dari tempat tidurnya. Kau telah mengganggu perjanjianku. Kau membawa mereka kepadaku, dan kini kau yang harus membayarnya. Rudi berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa lumpuh, seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. Buto Ijo mendekat, tangannya yang besar mengulurkan cakar yang tajam ke arah Rudi. Namun, sebelum makhluk itu menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid terdekat. Suara itu memecahkan keheningan malam, dan tubuh Buto Ijo mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, Buto Ijo menatap Rudi dan berkata dengan nada mengancam, "Aku akan kembali, dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Sementara itu, di desa tempat warung Pak Kasno dulu berdiri, penduduk mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Orang-orang yang tinggal di dekat bekas warung itu mengeluhkan suara-suara ganjil di malam hari, suara langkah berat, tawa yang menyeramkan, dan bisikan halus yang terdengar seperti mantra. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan besar dengan mata merah menyala di antara reruntuhan hutan bambu. Pak Darmo, yang menjadi saksi saat membantu Rudi melarikan diri, merasa bersalah. Ia tahu bahwa meskipun Pak Kasno telah ditangkap,
Perjanjian yang dibuatnya dengan Buto Ijo belum benar-benar berakhir. Selama ada tumbal yang belum lunas, Buto Ijo tidak akan pergi, katanya kepada tetua desa. Tetua desa, seorang perempuan tua bernama Mbah Sari, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Menurutnya, warung soto itu tidak hanya menjadi tempat Pak Kasno mencari kekayaan, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tempat itu telah menjadi pusat energi gelap yang mengundang makhluk-makhluk menyeramkan, termasuk Buto Ijo. Tempat itu harus disegel, kata Mbah Sari dengan suara bergetar. Tapi untuk melakukannya, kita butuh keberanian besar dan tumbal yang sepadan. Malam itu, Mbah Sari memimpin sebuah ritual besar. Warga berkumpul di bekas lokasi warung soto dengan membawa obor dan sesajen. Suasana malam terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Ritual dimulai dengan doa-doa panjang, namun belum setengah jalan. Angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan beberapa obor. Dari balik reruntuhan warung, terdengar suara langkah berat yang semakin mendekat. Suara itu disertai bau anyir darah yang memuakkan. Warga mulai panik, beberapa di antaranya bahkan melarikan diri. Namun, Mbah Sari berdiri teguh, mengangkat tongkat kayu yang telah ia persiapkan untuk ritual itu. Dan di sanalah Buto Ijo muncul. Wujudnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulit hijau gelapnya tampak penuh luka dan bekas darah yang mengering. Matanya yang merah menyala tampak memancarkan kebencian yang mendalam. Kalian pikir bisa mengusirku? Suaranya menggema, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Tempat ini adalah milikku sekarang. Kalian semua hanyalah serangga di hadapanku. Buto Ijo mengayunkan tangannya yang besar, menghancurkan pohon-pohon bambu di sekitarnya. Beberapa warga terlempar karena angin yang ditimbulkannya. Mbah Sari memejamkan mata, membaca mantra terakhirnya dengan suara yang gemetar. Saat ia selesai, tongkat kayunya mengeluarkan cahaya terang yang langsung menusuk ke arah Buto Ijo. Makhluk itu menjerit keras. Suaranya seperti ribuan cermin yang pecah bersamaan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu, dan ia berusaha melarikan diri kembali ke kegelapan. Namun, sebelum ia lenyap sepenuhnya, ia berteriak dengan suara yang penuh amarah. Kalian boleh menang hari ini, tapi ingat, aku akan kembali, dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Setelah kejadian itu, Rudi melaporkan semuanya kepada pihak berwajib. Namun, ketika polisi tiba di lokasi, warung Pak Kasno sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pria tua itu, hanya tersisa sebuah sumur tua di belakang warung yang dipenuhi tulang belulang manusia. Penduduk desa percaya bahwa Pak Kasno sudah diambil oleh Buto Ijo karena gagal memenuhi janjinya. Kini, warung itu dibiarkan terbengkalai, tetapi banyak orang yang masih mendengar suara langkah berat dan tawa Buto Ijo di sekitar hutan. Mereka percaya bahwa makhluk itu masih berkeliaran, mencari tumbal baru. Pesan terakhir, jika Anda melewati desa kecil di Jepara dan mencium aroma kuah soto yang menggoda, pikirkan 2 kali sebelum berhenti. Anda mungkin menjadi santapan berikutnya, bukan hanya untuk soto, tetapi juga untuk Buto Ijo